Halo semuanya, selamat datang di podcast Masa Satu, yaitu adalah Mahasiswa Bersuara Satu. Tempat di mana kita bakal ngomongin isu-isu terkini bersama saya, Gani Abraham Parevi, atau biasa dipanggil Gani, dari Fakultas Kesehatan Masyarakat tahun 2024. Oke, jadi di sini aku sebagai moderator akan menemani kalian selama beberapa waktu ke depan. Oke. Selanjutnya teman-teman semua pasti udah penasaran nih, siapa sih yang kita bawa untuk podcast kali ini. Tentunya dari kita sendiri juga membawakan orang-orang yang tentunya adalah orang-orang terpilih gitu, ada orang-orang yang hebat yang akan membawakan topik yang akan kita bicarakan dalam siang hari ini gitu. Mungkin karena kita sama-sama udah gak sabar nih, kita langsung aja bertanya kepada Kak. Halo Kak. Oke. Mungkin dari kakak boleh perkenalan dulu dari mana asalnya dan juga siapa nama kakaknya gitu. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Rachel Catherine, bisa dipanggil Rachel. Aku dari mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro angkatan 2023. Dan kebetulan tahun ini aku diamanahkan menjadi Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan BMF Undip. Oke, halo Kak Rachel. Halo. Bisa dilanjutkan. Oke, halo teman-teman semuanya, halo Gani juga. Kenalin aku Anissa, aku dari Fakultas Ilmu Budaya, tepatnya jurusan Sastra Inggris angkatan 2023. Di tahun ini juga aku diamanahi sebagai Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan di BMF, yang mana bidang ini baru lahir di tahun ini. Oke, halo Kak Anissa. Oke, mungkin keren banget dari yang aku tahu, mungkin dari Kak Rachel dan juga Kak Anissa ini merupakan kabit dari bidang pemberdayaan perempuan ya. Ya, oke. Sebelumnya dari aku sendiri sebagai moderator juga ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya karena telah menyempatkan waktunya di tengah kesibukannya jauh-jauh dari FH dan juga FIB ya Kak, buat jadi bintang tamu di podcast kita. Jadi mungkin kita langsung aja masuk ke topik pembahasan. Oke. Jadi untuk podcast kali ini kita akan membahas tentang stereotip pada perempuan, baik di bidang politik maupun secara general. Gitu. Seperti yang kita ketahui, bahwasannya di tahun 2025 ini masih banyak stereotip yang masih harus kita hadapi oleh perempuan gitu, baik secara politik maupun secara general. Nah, menurut kakak-kakak nih, kira-kira kenapa sih topik ini penting gitu untuk kita bahas gitu, atau menjadi apa ya, harus kita pandang gitu? Menurut mungkin dari Kak Anissa dulu. Oke, kalau dari aku sendiri, mungkin aku akan lebih merujuk ke secara general aja ya. Untuk politik nanti master di Rachel, karena dia dari bidang hukum. Nah, relate dengan sebenarnya ini sastra Inggris, kita juga belajar terkait gender, yang mana secara general, terutama di dalam karya-karya sastra, di awal-awal tuh banyak banget penulis-penulis atau sastrawan itu laki-laki. Jadi semua karya-karya yang dibuat itu berdasarkan perspektif laki-laki. Bahkan ada teori yang mengatakan bahwa saat itu tuh ini sastrawan laki-laki yang bilang bahwasanya perempuan tuh mengalami yang namanya penis envy atau iri penis. Dalam artian sebenarnya perempuan tuh iri terhadap apa-apa yang didapatkan oleh laki-laki. Gitu. Mungkin juga kalau kita merujuk ke ranah feminisme gitu, banyak yang melihat bahwa feminisme di awal-awal itu terkesan radikal dan lain sebagainya, karena apa yang dialami oleh perempuan di masa itu benar-benar emang berat gitu simpelnya. Dan kenapa pada akhirnya penting untuk membahas peran perempuan dalam beberapa aspek kehidupan itu, karena ya mendasar kepada kita sebagai manusia, perempuan itu manusia gitu, yang punya haknya untuk bersuara. Kalau aku sendiri, memang aku agak sedikit merujuk ke agama, yang mana kalau dalam agama yang aku anut, yaitu Islam, laki-laki dan perempuan itu punya kedudukan yang sama. Dan atas banyak hal, misal awal-awal kayak penafsir Al-Quran, tafsir Al-Quran dan lain, karena mereka kebanyakan laki-laki, jadi mereka membawa pandangan bahwa Islam itu patriarkis. Ini apa ya, bukan hal yang harus kita diamin aja, karena akhirnya pandangan-pandangan laki-laki ini yang salah dalam menginterpretasikan dari nilai Al-Quran sendiri membawa tulisan-tulisan yang mungkin laki-laki saat ini masih ada yang berpandangan bahwa Islam
dipertimbangkan juga? Ya sebenarnya kalau dari aku sendiri juga sebenarnya setuju banget sama Kak Anissa bahwasanya untuk mendapatkan hak itu perempuan juga sama hak dengan laki-laki gitu. Namun tetap mengedepankan beberapa aspek-aspek yang menjadi pertimbangan gitu kan. Karena memang tidak bisa sepenuhnya hak laki-laki itu diberikan kepada perempuan, namun bukan menutup kemungkinan hak laki-laki itu tidak didapatkan oleh perempuan gitu ya. Ya aku setuju sih kan oleh dari Kak Anissa. Mungkin lanjut boleh dari Kak. Oke, kalau tadi mungkin bisa membahas terkait dengan general ya. Aku bahas terkait dengan ranah politik atau mungkin peran perempuan di sistem hukum negara kita ya. Sebenarnya kalau ngomong-ngomong terkait dengan negara Indonesia, negara kita kan negara demokrasi ya teman-teman. Maksudnya Indonesia ini sangat amat menjunjung negara demokrasi sehingga yang dinamakan demokrasi itu semua elemen masyarakat, rakyat itu tuh harus dijunjung tinggi. Maksudnya pendapatnya, tanggapannya, suaranya itu benar-benar harus didengar oleh negara gitu. Semuanya rata gitu. Tapi ketika Indonesia menjunjung tinggi negara demokrasi, tapi nyatanya perempuan itu tidak dilibatkan dalam dunia politik, itu sama aja kosong gitu cita-cita Indonesia negara demokrasi tersebut yang mana termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945. Terus juga kalau ngomong-ngomong terkait dengan stereotip ya teman-teman, sebenarnya menurutku pribadi stereotip itu merupakan alat untuk tetap memajukan dominasi. Kalau kita ngomong-ngomong terkait dengan patriarki itu kan sebenarnya menginginkan patriarki itu sebenarnya pemikiran yang salah di sistem budaya masyarakat yang membuat laki-laki itu harus lebih dominasi dibanding perempuan gitu. Dominasi gender gitu namanya. Nah, di sini itu stereotip yang dibuat oleh sistem budaya patriarki ini itulah yang ibaratnya memperkuat budaya patriarki itu sendiri. Jadi menurutku stereotip itu adalah untuk memperkuat budaya dominasi itu sendiri gitu teman-teman. Makanya kalau dibilang gimana sih peran perempuan dalam dunia politik, gimana sebenarnya stereotip perempuan sampai saat ini itu ya masih ada aja stereotip perempuan itu lemah, perempuan itu nggak bisa memimpin, nggak bisa terjun ke dunia politik gitu. Masih banyak banget, apalagi kalau kita terjun ke budaya masyarakat adat ya teman-teman, itu masih banyak banget budaya-budaya yang patriarki yang melekat dalam diri perempuan sehingga perempuan juga tidak bisa terjun ke dalam sistem itu gitu. Terus kalau ngomong-ngomong terkait dengan peran perempuan dalam mengemukakan suara gitu di dalam dunia politik, dalam Indonesia atau bahkan di keluarganya sendiri aja ya, itu tuh mereka tuh masih dipertanyakan oleh budaya. Maksudnya dipertanyakan itu adalah apakah perempuan itu bisa gitu. Sebenarnya yang harus dipertanyakan adalah ketika perempuan ingin menjadi pemimpin khususnya dalam dunia politik, bukan apakah perempuan itu bisa, tapi sistem seperti apa yang membuat perempuan itu merasa tersingkirkan. Karena kalau kita tahu teman-teman di badan legislatif itu ada kuota untuk perempuan itu 30% kuota perempuan menduduki badan legislatif ya teman-teman. Tapi dari tahun ke tahun itu hak istimewa namanya diciptakan, nggak pernah terpenuhi itu kuota 30%-nya gitu. Kenapa nggak pernah terpenuhi? Tahun kemarin itu 2024 cuman sekitar 22, berapa persen kalau nggak salah, maaf teman-teman, mohon untuk koreksinya. Tapi kenapa sih nggak pernah terpenuhi kuota itu? Ya karena itu tadi ada stereotip yang ingin mendominasi gitu teman-teman. Itu karena tadi perempuan itu masih disuguhkan pertanyaan, emangnya perempuan itu bisa, bukan disuguhkan pertanyaan kalau apakah sistem yang sedang dijalani perempuan ini sekarang sudah benar-benar menyangkut semua semua keperluan bagi perempuan itu sendiri gitu. Yang perlu dipertanyakan apakah sistem sekarang ini sudah berhasil membuat perempuan merasa tidak disingkirkan gitu teman-teman. Jadi kalau ditanya, kita udah kasih kuota 30% bagi perempuan, kenapa perempuan sendiri tidak mau memenuhi kuota tersebut? Ya karena selama ini kita tuh udah ketinggalan jauh, udah ketinggalan start. Jadi nggak ada perempuan yang merasa kalau dia tuh bisa untuk memimpin gitu teman-teman. Makanya lah ada organisasi khusus perempuan, ada kementerian khusus pemberdayaan perempuan dan anak gitu teman-teman. Karena dari zamannya Ibu kita Kartini juga ya teman-teman, Ibu kita Kartini kan memperjuangkan pendidikan di daerah pribumi ya, memperjuangkan pendidikan bagi perempuan pribumi di situ. Nah, di situ aja kita udah ketinggalan jauh gitu. Ibaratnya pada zaman pemerintahan itu laki-laki udah jadi presiden, udah
mengumumkan suatu organisasi, udah mengumumkan apa, sedangkan kita ibu emansipasi wanita yang kita kenal, kita nggak tahu ya, aku nggak tahu pada zaman itu tuh ada seberapa banyak gitu yang ternyata bisa mengaktualisasikan dirinya perempuannya. Tapi yang aku kenal Ibu Gita Kartini, Ibu Dewi Sartika, tapi mereka tidak pernah menempatkan diri mereka menjadi lebih tinggi dibanding laki-laki gitu, karena mereka cuma bisa bersuara terkait dengan perempuan. Makanya perempuan sekarang itu udah banyak yang bisa bersuara gitu teman-teman. Nah, karena ketinggalan jauh start itu yang membuat perempuan ini tidak bisa mengaktualisasikan dirinya. Bukan tidak bisa, belum bisa mengaktualisasikan dirinya. Perempuan ini perlu kadang-kadang perempuan itu merasa karena dia dari kecil udah disokokin, lu tuh harus dipimpin sama laki-laki, lu menikah ke laki-laki itu kepala keluarga lu tuh harus jadi ibu rumah tangga yang gak jauh sama sumur dapur kasur, gak bisa jadi pemimpin, pendidikan gak usah tinggi-tinggi banget lah, nanti ujungnya juga bakal di dapur juga gitu, ujungnya ngurus anak gitu loh. Makanya dari itu mereka merasa gak bisa gitu loh untuk menempatkan duduk di dunia politik yang ibaratnya mereka pikir itu hanya untuk laki-laki saja. Makanya sebenarnya kenapa perempuan itu tidak bisa menempati dunia politik sebagaimana laki-laki sebesar itu bisa menempati dunia politik, ya karena stereotip itu yang udah disuguhkan kepada kita sejak kita kecil sampai sekarang, yang membuat kita selalu kehilangan start daripada laki-laki. Itu sih menurutku ya. Makanya kalau dibilang apakah perempuan itu sekarang udah berdaya, menurutku belum. Masih banyak kok korban kekerasan seksual perempuan. Masih banyak banget perempuan yang terusnya di masyarakat ada jadi korban kekerasan seksual, disuruh nikah dini. Kadang-kadang kalau misalnya ada korban kekerasan seksual yang disalahin perempuan, yang disorotin adalah apakah dia masih perawan bukan perjaka gitu teman-teman. Itu sebenarnya hal-hal minor yang membuat kita tuh tidak bisa maju. Makanya yang harus diperbaiki adalah sistem sosial masyarakat, bukan harus perempuan tuh harus kayak Najwa Shihab, harus kayak ini, enggak. Sistemnya yang diubah, perempuan tuh bisa loh. Apakah sistem ini bisa untuk mendorong perempuan lebih maju lagi? Itu sih menurutku. Ya, memang kalau misalnya dilihat dari pengalaman-pengalaman di lingkungan sekitar aku juga ya Kak. Jadi untuk perempuan sendiri juga sebenarnya untuk yang idealisnya itu adalah seperti yang bisa memasak, kemudian bisa menjaga anak, tapi tidak diperkenankan untuk seperti memberikan masukan bagaimana seharusnya hubungan. Jadi memang tidak terlalu di notice gitu bagian-bagian yang dimana itu juga sebagai haknya perempuan gitu, bisa menyuarakan gitu. Betul. Jadi untuk perempuan ini juga mungkin memang agak terhambat ya, tapi tidak terlambat untuk agar bisa memperjuangkan gitu suara-suara mereka agar didengar gitu setidaknya. Jadi ya mungkin kita sebenarnya ngomongin tentang politik ya kan, mungkin kita bisa lanjut untuk yang selanjutnya itu sebenarnya siapa sih Kak perempuan pertama mungkin yang menjadi pedoman atau pembuka jalan bagi perempuan lain kan untuk masuk ke dunia politik gitu. Jadi kan seperti yang kita tahu kalau misalnya dulu itu perempuan itu ya seperti Kak Rachel bilang bahwasanya perempuan itu salah satu jalur hidup sahnya adalah dengan menikah gitu. Jadi kalau misalnya nggak menikah mereka ya seperti itu kurang lebih. Jadi mungkin dari kakak-kakak bisa berpendapat. Kalau menurut aku perempuan pertama yang terus menjadi inspirasiku ya untuk aku bisa mengembangkan diriku, apalagi perempuan-perempuan di luar sana, itu ya jelas Ibu Gita Kartini ya. Kalau aku pribadi ya Ibu Gita Kartini, Bu Dewi Sartika. Terus kalau misalnya yang udah di zaman modern ini, jujur perempuan yang menginspirasi aku banget ada Maludia Indah, ada Najwa Shihab, terus ada ya pokoknya banyak ya. Tapi itu salah satunya yang menurut aku mereka itu bisa nunjukin ke orang-orang di luar sana kalau kita sebagai perempuan juga itu suaranya penting untuk didengar gitu. Kadang-kadang ya teman-teman, ini yang perlu di-highlight ya, negara itu ngasih kuota ataupun tempat bagi perempuan, dia seolah-olah itu tuh sebagai jatah gitu bagi perempuan. Sebenarnya yang perlu diubah di sini ada pemikiran kita tuh nggak perlu jatah tapi butuh keadilan gitu. Untuk apa kita menggaungkan negara demokrasi kalau nggak semua elemen masyarakat itu diperlakukan dengan setara gitu sih teman-teman. Nah, menurut aku Ibu Gita Kartini itu sangat amat sangat amat membawa perempuan itu menjadi perempuan itu bisa change the world lah, itu istilahnya bisa
mengaktualisasikan dirinya, perempuan itu bisa berdaya, dan dia menunjukkan itu pada saat itu gitu loh, dengan segala keterbatasan ya. Iya. Pada saat itu kan perempuan itu pendidikan, wah nggak bisa banget pak, pendidikan nggak bisa, terus selalu dilecehkan sama penjajah, sama bahkan sama sesama kaum kita ya pribumi ya, itu kita dilecehkan, kita mau bersuara kita dianggap remeh. Wah kalau zaman ngomongin patriarki ya, zaman dulu tuh patriarki lebih parah banget kan dibandingin sekarang, udah banyak perempuan yang bisa bersuara. Tapi dengan segala keterbatasan itu, ibu kita Kartini bisa bisa membangkitkan dirinya sendiri gitu loh. Dia bisa untuk oke, gue mau perempuan-perempuan ini dapat pendidikan, kesehatan, kesetaraan. Bahkan beliau ini bukan hanya memperjuangkan perempuan, tapi beliau ini memperjuangkan ini loh, ras, kulit, warna kulit. Beliau tuh memperjuangkan emansipasi wanita dan hak-hak kemanusiaan pada umumnya gitu teman-teman. Jadi makanya dengan segala keterbatasan itu beliau bisa untuk untuk berkembang gitu istilah, bisa untuk suara gue penting, jadi gue nggak peduli sama semua keterbatasan yang gue punya, karena pada saat itu teknologi kan masih nggak semaju sekarang ya. Kalau sekarang kita udah bisa ngomong lewat podcast kayak gini. Kalau dulu dia itu ngomongnya lewat surat, atau dia tuh buat pernyataan, buat perjanjian gitu. Bahkan yang maaf kalau nggak salah, tapi aku pernah baca buku kalau ibu kita Kartini itu sebelum dia menikah, dia itu buat perjanjian dengan si suaminya. Perjanjiannya adalah si suaminya nggak boleh memaksakan dia untuk hamil, dan representasi dia sebagai wanita yang ayu dengan berkain dan lain sebagainya itu sebenarnya representasi bentuk perlawanan juga gitu Pak. Karena pada saat itu dia menikah dengan pokoknya aku lupa, pokoknya dia menikah dengan salah satu pejuang negara Indonesia juga pada saat itu. Tapi maksudku intinya dengan segala keterbatasan yang ada, belum maju pada saat itu Indonesia ya, belum seberkembang ini, tapi ibu kita Kartini berani untuk bersuara, dan itu patut untuk di-approach banget, dan kita juga patut untuk mencontoh gitu. Perempuan kita sekarang udah banyak loh wadahnya, kita bisa bersuara lewat media sosial kita sendiri, kita bisa ikut seminar-seminar untuk bertanya, kita bisa untuk nulis ya, sekarang kan udah banyak banget nulis di Medium, itu gratis.